Halo, selamat Halo, siang. Miss. Suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Oke, sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu. Di kelas ini ada yang belum ikut UTS? Udah semua ya? Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semua. Oke, saya panggil ya. Dari Agus, Hadir, Bu. Atala, Ini saya Hadir, Bu. Aura, soal apa? Hadir, Mem. Cindy Aulia, Kalian terkata beberapa minggu Cindy Luciani, padat-padatnya kemarin di Cindy Luciani belum. jadi baru saya Devin, di beberapa hari Hadir, Miss. Faulid, Hadir, Miss. Filzah, Hadir, Miss. Gary, Hadir, Miss. ini Happy, yang duluan mau sesuai urutan yang mengirim Happy ada ya, Ikhlasya, Hadir, Miss. Indah, Hadir, Miss. kalau misalnya mengikuti urut Indri, atau ada yang request mau Hadir. dibuat itu karena lagi mau kerja Kartika, atau gimana? Kartika nggak ada. Mayona, Oke, Hadir, Miss. Haikal, Hadir, Miss. Robin, kalau saya baca sampai bab 3. Hadir, Miss. Nabila, Oh, iya. Hadir, sampai- Iya, sampai Nadine, conclusion mau saya. Hadir, Miss. Nur Afifah, Oke. Nur Afifah ada? Reva, belum. Rindu, Hadir, Miss. Savana, belum ada. Syakila, Oke, dari Roman Altus Syifa, kita lihat apa. Hadir, Miss. Tiara, Hadir, Miss. Miss, Kartika lagi reconnecting. Ini oke. waktu saya baca Tiara ada. ini kan kamu Wifdan, belajar tentang PKL. Hadir, Miss. Terus kamu Dr. Abdul masih PKL tapi lebih kayak ke undang-undangnya. yang belum dipanggil. Nah, ini juga kamu mengulang lagi jadi PKL kamu. Oke. Seperti ini kegiatan PKL ini Savana ada? untuk menerapkan berbagai pengalaman belajar melalui Belum nyambung. Nah, ini kan udah ada di sini. Oke, kita skip dulu. Miss, Cindy Luciani hadir, Miss. Oke. Langsung. Jadi menurut saya Tinggal Nur Afifah, Reva, sama Savana ya. Belum ada. Savana hadir, Miss. Oke, berarti tinggal Nur Afifah dan Reva. kamu fokus aja langsung di penelitian. Oke, hari ini masih terkait ijazah ya. Ini kemarin kan kita sudah menerjemahkan halaman depannya, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke halaman belakangnya. Nah, sebelumnya saya di awal perkuliahan itu kan menjelaskan bahwa di kelas ini ada dua jenis dokumen kredensial gitu ya. Yang pertama tadi kredensial diri dan ada kredensial badan. Nah, tetapi karena kredensial badan ini ternyata sumbernya itu tidak terlalu banyak, jadi sampai akhir semester nanti kita akan tetap menerjemahkan dokumen kredensial diri gitu. Jadi dokumennya akan lebih bervariasi, tidak hanya sampai di ijazah gitu ya. Nanti akan ada mungkin buku nikah gitu ya, atau mungkin surat keterangan kerja, pokoknya yang terkait dengan diri. Jadi untuk kredensial badan itu tidak diperkenalkan di semester ini. Oke, saya share screen dulu untuk lanjutan pembelajaran dari sebelum UTS ya. Yang saya lihat itu masih kayak PKL itu apa, terus
mahasiswa di sekolah itu wajib PKL, baru alasan kalau PKL di CA Today. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Iya, Reva. Miss, maaf, Reva hadir tadi belum join. Oke. Reva Nur Afifa yang belum ya. Oke, ya hari ini kita akan fokus di transkrip nilai ya. Jadi di halaman belakang ijazah SMA kalian ya, kalau kalian lihat itu ada daftar nilai ya. Nah, tetapi namanya itu bukan transkrip gitu ya. Biasanya transkrip nilai itu kalau di ijazah kuliah atau S1 gitu ya, atau S1, D3 atau pokoknya di universitas, itu biasanya adalah dokumen yang terpisah dari ijazahnya sendiri gitu. Makanya ada yang namanya dokumen transkrip gitu. Tapi untuk di ijazah SMA khususnya di Indonesia itu justru disatukan bersama dengan ijazahnya itu sendiri, yaitu di bagian belakang, halaman belakang, dan namanya bukan transkrip nilai melainkan daftar nilai gitu, yang biasanya terdiri dari rata-rata nilai rapot gitu ya, dengan nilai ujian nasional kalau ada atau ujian sekolah yang dirangkum di dalam satu halaman tersebut. Ya, jadi istilah transkrip nilai ini jarang disebutkan untuk lulusan SMA ya, untuk istilah bahasa Indonesianya ya, transkrip nilai. Nah, yang lebih akrab itu justru ya namanya daftar nilai, karena memang itulah yang tertulis di dalam ijazah kalian. Ya. Atau misalnya kalian ingin mendaftar pekerjaan gitu ya. Nah, biasanya yang diminta itu nilai ijazah gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya kita refer ke nilai di ijazah SMA itu bukan transkrip gitu ya, tetapi nilai ijazah gitu. Nah, transkrip nilai ini biasanya lebih umum untuk yang lulusan perguruan tinggi gitu ya, yang memang dokumennya itu terpisah. Tapi nanti kita lihat apakah di luar negeri itu istilah daftar nilai ini sama dengan transkrip gitu ya. Nah, kalau kalian lihat gitu ya, nanti di halaman daftar nilai kalian masing-masing biasanya ada kepala surat. Nah, kepala surat ini yang berisi judul halaman tersebut gitu ya. Misalnya daftar nilai SMA kah atau SMK kah atau MA gitu ya. Nanti daftar mata pelajaran itu akan berbeda-beda gitu ya setiap siswa, apalagi kalau misalnya jurusannya berbeda. Lalu ada identitas siswa. Nah, ini biasa identitasnya memang yang sudah disebutkan di bagian halaman depannya, ya, seperti nomor induk siswa atau nomor induk siswa nasional, tempat tanggal lahir gitu ya, dan jurusannya atau misalnya peminatannya apa. Gitu. Lalu baru ada yang namanya daftar nilai. Nah, daftar nilai ini yang akan sangat bervariasi ya, apalagi tergantung dari kapan kalian lulus gitu ya, zaman pendidikan siapa gitu kan, kurikulumnya pasti berubah-berubah gitu ya, namanya di Indonesia gitu ya, kurikulumnya sangat dinamis, apalagi kalau berganti pemerintahan gitu ya, atau kalau misalnya memang beda antara sekolah swasta atau sekolah negeri gitu ya, dan jurusannya beda, nah itu biasanya beda gitu, daftar mata pelajarannya apa. Nah, ini adalah contoh ya, daftar nilai di ijazah SMA gitu ya. Tetapi ini saya ambil contoh yang tahun 2022. Nah, saya tidak tahu di tahun kalian itu bentuknya seperti apa gitu ya, karena kalau saya cari gitu ya di di setiap setiap ijazah itu gitu ya, ada yang
bentuk tabelnya itu tidak sesederhana ini gitu ya, melainkan ada yang ada di sampingnya lagi gitu, misalnya tertulis atau praktek gitu ya. Sementara di sini hanya nilai ujian sekolah saja, karena memang mungkin tidak ada nilai ujian nasional. Nah itu kan balik lagi tergantung kepada kurikulum mana gitu ya, yang diikuti oleh si siswa itu di tahun segitu. Nah di sini ada yang namanya kepala surat gitu ya. Daftar nilai sekolah menengah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Lalu ada identitas siswanya, ada nama, ya tempat tanggal lahir, dan ini semua kan sudah kita terjemahkan di bagian depan gitu ya. Paling hanya daftar nilainya saja yang istilah baru gitu ya. Lalu di sini ada tabelnya, ya, ada nomor mata pelajaran dan nilai ujian sekolah. Lalu di bawahnya sama ya kurang lebih dengan tanda tangan di bagian depan gitu ya, kepala sekolah yang tanda tangan, lalu di sini cap. Oke, Nora Viva. Lalu ada cap sekolahnya ya, terus tanggal ijazahnya. Ya, di sini ada main vocabularies ya. Dari daftar nilai itu yang pasti ada gitu ya di setiap ijazah. Ya, maupun baik itu SMA, SMK maupun MA itu pasti ada daftar nilai gitu ya, judulnya daftar nilai, terus mata pelajaran ya, nilai ujian sekolah ya. Nanti kalau yang ada ujian nasional pasti ada nilai ujian nasionalnya, lalu rata-rata. Nah, untuk yang dokumen lain itu bisa disalin saja dari yang ada di bagian halaman depan. Nah, ini untuk SMA ya. Nah, di sini ada contoh daftar nilai dari SMK ya, walaupun ini sudah sangat jadul gitu ya, tahun 2011. Mungkin untuk SMK yang zaman kalian tidak begini bentuknya ya, tetapi kebetulan saya dapatnya yang ini. Nah, di sini ada ujian nasionalnya gitu ya. Nah, ini masih ada ujian nasional. Nah, ujian nasional ada 5 mata pelajaran, terus dia dibagi menjadi ada nilai tertulis atau praktik gitu ya. Lalu baru ada ujian sekolah ya, terus kompetensi keahlian utama gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan jurusan atau program keahlian yang diambil ya di SMK tersebut. Ya, tapi kurang lebih kontennya itu sama ya. Jadi ada daftar, ada kop surat, ada kepala kepala suratnya, lalu identitas siswanya, daftar nilai dan tanda tangan. Nah, ini untuk madrasah ya. Sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu perbedaan untuk di madrasah, tetapi paling yang diubah itu adalah ketika dia menyebutkan sekolah gitu ya, itu diganti dengan istilah madrasah gitu ya, seperti ujian sekolah kan ya kalau di SMA atau SMK. Nah, di sini menjadi ujian madrasah. Nah, yang berbeda paling mata pelajarannya apa gitu. Ya, tetapi untuk semuanya itu kurang lebih sama ya, ada tertulis, praktik ya. Nah, ini yang masih ada ujian nasionalnya ya, tapi nanti kalau tidak ada ujian nasional biasanya ujian sekolah ya. Nah, ada yang namanya muatan lokal gitu ya. Jadi pelajaran yang biasanya dikaitkan dengan daerah di SMA itu masing-masing gitu ya. Nah, apa sih padanan dari muatan lokal ini? Nah, kalau kalian cari gitu ya, sebenarnya tidak ada dari Kemendikbudnya sendiri gitu ya, padanan dari muatan lokal itu apa. Tetapi banyak sekali jurnal gitu ya, penelitian dalam bahasa Inggris gitu yang meneliti muatan lokal ini di Indonesia, dan dia menyebutkannya dengan local content curriculum gitu ya. Jadi kurikulum muatan lokal.
Jadi kalian bisa menerjemahkannya dengan muatan lokal itu menjadi local content curriculum, dan itu ada singkatannya gitu ya, LCC. Ya. Tetapi ketika saya mencari secara resminya gitu ya di Kemendikbud itu dia tidak ada gitu ya. Tetapi kalau mau diterjemahkan merujuk pada jurnal-jurnal tersebut itu tidak masalah gitu ya. Jadi bisa diterjemahkan dengan lokal content curriculum gitu ya, atau lokal content saja. Dan biasanya di muatan lokal itu kan dibagi lagi. Jadi apa muatan lokal yang diambil di SMA itu. Nah, ini saya ingin menunjukkan transkrip nilai ya di luar negeri. Contohnya ada di Clarence ya di New York. Nah, kalau tadi kan kita judulnya daftar nilai gitu ya. Kalau secara literal gitu ya kita terjemahkan, apakah kita akan berpikir bahwa itu akan menjadi transkrip gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui bentuk-bentuk daftar nilai di luar negeri itu seperti apa gitu ya, mungkin saja kita akan menerjemahkannya menjadi score list gitu ya, benar-benar secara literal gitu ya, score list. Tetapi apakah score list itu menjadi suatu konvensi gitu ya, secara konvensi internasional yang dipakai di dalam transkrip nilai di luar negeri gitu, di ijazah-ijazah luar negeri. Nah, dari yang saya kumpulkan gitu ya, bahwa memang mereka pakainya transkrip gitu ya untuk daftar nilai. Jadi nggak ada yang memakai score list gitu ya, walaupun secara makna itu tidak masalah gitu ya, tapi secara keberterimaan gitu ya, itu tidak menjadi konvensi internasional gitu. Jadi lebih baik kita pakainya transkrip. Nah, tapi transkrip ini pun beragam gitu ya, dari satu sekolah ke sekolah lain gitu ya di luar negeri gitu ya. Tetapi pada intinya mereka memakai istilah transkrip ini gitu. Jadi ada yang memakai istilah official transcript seperti ini ya. Atau bisa juga record ya, senior high school student permanent record. Nah, biasanya antara transkrip atau academic record ya. Nah, di sini malah course result history. Ya, ini sangat tailor to universitasnya masing-masing, tetapi kebanyakan kalau kalian cari transkrip atau daftar nilai di ijazah-ijazah luar negeri itu pasti pakai istilah transkrip atau academic record gitu ya. Jadi jangan sampai kalian terjemahkan daftar nilai itu menjadi score list. Nah, lalu kita lihat ya, untuk mata pelajaran ya. Di sini dia pakai course title ya. Lalu untuk nilainya ya di sini ada mark, lalu kredit. Nah, kira-kira mark dan kredit ini perbedaannya seperti apa? Kalau di bahasa Indonesia kira-kira mark itu padanan dari apa? Mark itu nilai ya. Iya, mark itu nilai, lalu kredit itu biasanya apa? KKM. Atau kalau misalnya di universitas itu SKS gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita menerjemahkan nilai itu menjadi kredit gitu ya. Karena jelas di sini bahwa untuk nilai itu dia pakai mark. Tetapi nanti ada juga transkrip yang tidak menggunakan mark ya, melainkan grade. Ya, seperti di Philippines ini. Nah, untuk mata pelajaran selain course ya, kita bisa juga pakai subjects. Ya. Jadi subjects dan course itu sama gitu ya. Itu preferensi kalian saja. Nah, untuk nilai itu grade ya atau mark. Di sini juga ya, unit of study code. Ya.
mark, grade. Nah, ada juga yang ya, jadi bagaimana cara menggunakan membedakan antara mark, grade, dan kredit gitu ya, atau score ya. Nah, sebenarnya antara mark dan grade itu sama gitu ya maknanya, dan tetapi biasanya untuk mark itu lebih umum di British English ya. Sementara untuk grade di American. Tetapi ada juga yang memakai keduanya. Jadi untuk yang memakai keduanya biasanya mark itu untuk nilainya ya, sementara grade ini untuk huruf yang menaungi rentang nilai tersebut ya. Misalnya kalau di sini nilai 81 gitu ya, ke atas nilai grade-nya A gitu ya. Terus di bawah 80 misalnya amin. Nah, itu grade-nya tuh yang hurufnya. Ya, itu untuk penggunaan mark dan grade secara bersamaan. Tetapi kalau yang memang hanya ada nilai secara angka gitu ya, biasanya dia akan memilih antara mark atau grade gitu ya. Sementara untuk kredit itu seperti tadi AKM atau SKS ya. Jadi kalau untuk nilai kita lebih merujuk pada atau kita gunakanlah padanan mark atau grade ya. Karena itu yang sudah menjadi konvensi internasional atau memang yang sudah umum digunakan di dalam transkrip nilai di luar negeri. Misalkan kalau misalnya penerjemahan gitu, misal kayak ada menjabarkan teknik-teknik penerjemahan. Ya, padanan nilai ya seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang bisa disebut dengan point, mark, ya, score, dan grade. Nah, kalau secara makna dari kamus gitu ya, kalau point itu dia merujuk pada nilai untuk satu jawaban benar atau satu bagian kecil. Jadi point itu kayak bagian terkecil dari nilainya gitu ya. Misalnya kalau seperti di UTS kemarin, satu soal itu berapa poinnya gitu ya. Tapi kalau untuk nilai itu kita bisa pakai mark ya atau score. Tapi untuk grade, nah biasanya ini memang hurufnya, jadi nilai yang dikonversi menjadi huruf ya. Tapi ini kalau penggunaannya bersamaan dengan mark atau score. Nah, tapi antara mark dan score gitu ya, mana sih yang lebih banyak dipakai di dalam transkrip nilai? Nah itu kalian bisa riset gitu ya di transkrip nilai di luar negeri ya. Apakah skor itu memang jarang digunakan dan memang lebih banyak mark ya, atau justru memang tidak digunakan sama sekali untuk skor? Karena kalau skor itu nanti bisa juga merujuk pada skor pertandingan gitu ya kan, dia cakupannya itu bisa lebih umum, tidak hanya sekedar nilai secara akademis ya. Makanya nanti mungkin kalian akan jarang menemukan transkrip nilai yang menggunakan istilah skor ya untuk padanan nilai. Pasti akan lebih banyak menemukan mark atau grade. Nah, itu untuk padanan nilai ya. Nah, untuk padanan daftar nilai ya, kita tidak gunakan score list ya, karena istilah ini tidak lazim digunakan di transkrip atau daftar nilai di luar negeri ya. Umumnya mereka menggunakan satu istilah, itu transkrip. Nah, apakah transkripnya ini bervariasi itu tergantung dari preferensi sekolahnya masing-masing. Ada yang memang menspesifikkan bahwa ini transcript of academic records ya, atau bisa juga senior high school tadi ya, permanent record ya, atau transkrip saja gitu ya. Yang jelas bukan score list untuk padanan daftar nilai. Ya, untuk mata pelajaran itu biasanya ada dua jenis ya, ada yang pakai subjects ya, ada yang pakai courses. Nah,
Tetapi kalau kalian mau memilih salah satu itu pastikan kalian konsisten penggunaannya. Kalau subjek semua gitu ya. Kalau course semua. Ya. Untuk perbedaannya sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara subjek dan course gitu ya. Apakah course itu lebih sempit dari subjek atau subjek itu lebih sempit dari course itu sebenarnya masih diperdebatkan gitu ya, bahkan di kalangan native speaker yang itu sendiri. Tetapi selama kalian menggunakan kedua istilah ini gitu ya, itu pasti akan dipahami bahwa itu adalah padanan dari mata pelajaran yang kalian ambil selama kalian bersekolah di SMA tersebut. Ya, itu untuk padanan mata pelajaran. Nah, coba kita kembali ke sini ya. Nah, di sini kan ada banyak sekali mata pelajaran gitu ya. Nah, nanti tugas kalian itu di mata kuliah penerjemahan lain apakah sudah dibentuk kelompok atau belum? Di kelasnya Pak Eri ada berapa kelompok? Halo? Sebenarnya kita baru bikin kelompok buat UAS Mr. Eri sama Miss Fariska. Nah, jadi itu sekitar 5-6 orang kalau nggak salah. 5-6 orang, 6 kelompok ya? Atau berapa kelompok? Oke. Nah, jadi untuk ke depan untuk penerjemahan di sebenarnya saya tidak PBL ya, tetapi saya ingin memberikan kemudahan apakah kalian ingin menggunakan kelompok yang sama dengan kelompok PBL atau kelompok yang berbeda di kelas ini. 6, oke. Misal kalau seperti ini, ya iya yang banyak yang menarik untuk dijelaskan aja. Nah ini kan ada SMA, SMK, dan MA ya. Nah jadi sebenarnya 6 itu ideal. Jadi dua kelompok nanti mengerjakan daftar nilai ijazah SMA, 2 kelompok mengerjakan daftar nilai ijazah SMK ya. Lalu 2 kelompok lagi mengerjakan daftar nilai ijazah MA. Nanti soal ijazah siapa yang mau diterjemahkan itu silakan dirembukan di dalam kelompok masing-masing. Nah, kita baru akan membahas terjemahan mata pelajaran itu nanti di minggu depan. Nah, minggu depan itu kan UTBK ya, jadi kelas kalian kan seharusnya offline. Tetapi karena ada UTBK ya dan kalian itu dilarang ke kampus ya, jadi disterilkan dari mahasiswa karena UTBK tersebut, jadi minggu depan itu masih online ya. Nah minggu depan itu nanti kita akan baru membahas terjemahan dari masing-masing mata pelajaran yang kalian terjemahkan nanti bersama kelompok. Nah kelompoknya nggak apa-apa ya, berarti 6 kelompok yang sama dengan kelompok yang sudah kalian bentuk di kelas penerjemahan lain ya. Kalau klasifikasi memang ada klasifikasinya. Ya. Gimana? Kan nggak ada 2 kan? Iya boleh. Kamu bikin klasifikasi apa? Suara saya putus-putus Kak? Enggak kan ya? Dan mekanis. Tidak Miss, kedengaran. Oke, jadi sebenarnya hari ini saya singkat aja gitu ya sebagai pengantar. Jadi saya perkenalkan apa sih yang ada di dalam daftar nilai ijazah SMA gitu ya, yang pasti ada gitu. Tetapi untuk mata pelajaran kan nanti beda-beda. Nah itu nanti kita bahas terjemahannya di minggu depan. Oke Indah?
Iya, Miss, mau nanya, di ijazah saya ada muatan nasional, kewilayahan, sama muatan peminatan kejurusan. Itu bahasa Inggrisnya biasanya apa ya, Miss? Apa tadi namanya? Muatan nasional. Iya, muatan nasional, terus muatan kewilayahan, terus muatan peminatan kejuruan. Oke, sebentar. Muatan nasional, muatan itu ijazah SMA atau SMK? SMK, Miss. Apakah di semua kalian yang SMK juga seperti itu? Kalau saya tidak, Mem. Tidak, Miss. Muatan peminatan kejuruan. Oke. Ya, muatan itu kan tadi kalau muatan lokal berarti lokal content gitu ya. Atau kalau kewilayahan berarti kan national content, terus muatan kewilayahan berarti regional ya, atau bisa juga ke lokal ya. Tapi mungkin nanti mungkin dibedakan ya antara muatan lokal dengan muatan kewilayahan. Lalu muatan peminatan kejuruan. Nah, itu apa bedanya dengan ini sebentar. Tadi kan di SMK itu kalau nggak salah di sini ada kompetensi keahlian utama. Nah, ini ada seperti ini atau diganti namanya tadi yang muatan peminatan kejuruan. Jadi Miss, saya formatnya sama kayak yang SMA, cuman yang muatan peminatan kejuruan itu lebih ke jurusan pelajaran jurusan saya, Miss. Oh, berarti sebenarnya ya, Miss Fani-nya hilang. Internet. Sorry, saya lost connection. Tadi gimana? Iya, jadi yang muatan peminatan kejuruan itu pelajaran-pelajaran kejurusan saya, Miss, dari jurusan saya. Oke, mungkin peminatan kejuruan kan berarti kalau kalau kejuruan itu kita bisa terjemahkan menjadi vocational, ya. Jadi vocational apa? Vocational competencies, ya. Pokoknya berarti kan memang yang seperti ini kan jadinya mata pelajaran yang memang khusus di kejuruannya gitu ya. Iya betul, Miss. Oke, mungkin sebenarnya ya ada pergantian istilah aja ya dari masa ke masa gitu ya. Tetapi pada intinya maknanya sama gitu ya, bahwa memang itu adalah bagian dari muatan peminatan ya, bisa vocational content gitu ya, kalau muatan semua gitu ya. Terus tadi kewilayahan bisa regional ya, terus muatan national content ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Miss. Kalau di ijazah saya kan ada mata pelajaran pilihan. Itu kalau diterjemahin jadi elective subjects atau optional subjects, Miss, lebih tepatnya. Bisa optional subject, ya. Bisa. Tadi apa? Elective? Elective subjects. Kayaknya lebih tepat ke optional ya. Kalau elective itu lebih ke election ya. Oh, berarti lebih tepat pakai optional ya, Miss? Iya, bisa optional subject saja. Oke, terima kasih, Miss. Optional subjeknya apa contohnya? Mata pelajaran pilihannya, Miss, maksudnya. Contohnya apa? Contohnya bahasa Prancis. Oh, oke. Tapi kan kalau di SMA itu sebenarnya wajib ya mengikuti mata pelajaran itu, atau bisa memilih untuk tidak mengikuti waktu itu? Wajib kan, terus dikasih beberapa pilihan, iya. Oh, bisa memilih bahasanya apa gitu ya? Iya, saya waktu itu pilih Prancis. Oh, oke. Matematika minat diterjemahin apa, Miss? Apa nih maksudnya matematika minat? Itu bagian dari mata pelajaran atau gimana? Siapa tadi? Jadi memang ya perlu gitu ya.
supaya untuk jadi Syifa. penilaian itu memang valid, Iya. editan atau mungkin Itu masuk tapi kurang kenceng. Ini saya tadi udah stop sharing. Sorry. Bentar. Tapi putus-putus, apa saya yang jelek sinyalnya? Ijazahnya SMA atau SMK? Thank you, Jamil. Kalau udah selesai, Saya SMA. SMA. Nah, itu bagian dari apa namanya? Mata pelajaran yang kelompok C. Memangnya ada 2 matematika gitu. Matematika biasa sama matematika minat gitu. Iya kan saya IPA. Ya, matematika biasa sama matematika minat. Nah, yang di kelompok C itu matematika minat, biologi, fisika, kimia. Sorry, suaranya kecil. Yang di C itu apa saja? Miss, matematika minat, biologi, fisika, sama kimia. Pokoknya yang IPA. Tapi yang ada embel-embel minatnya itu hanya matematika minat aja, nggak biologi minat atau apa gitu. Peminatan. Atau masuknya tuh kemana? Mungkin karena ada 2 matematika gitu. Yang pertama reguler matematika gitu ya, which is yang bisa diterjemahkan sebagai ya matematik saja, itu yang untuk matematika secara reguler. Tapi kalau misalnya ada matematika turunan gitu ya, walaupun agak aneh sebenarnya pada istilah bahasa Indonesia ya gitu ya, matematika minat, tetapi kan pada intinya bahwa matematika tersebut lebih spesifik gitu ya, yang sesuai dengan peminatan mungkin gitu ya. Nah, mungkin bisa diterjemahkan menjadi specialized mathematics ya, yang menandakan bahwa matematika tersebut dia lebih cakupannya lebih sempit gitu, yang memang sesuai dengan spesialisasi kamu, major kamu gitu ya. Kamu belum memperkenalkan PNJ, tapi kamu udah bilang udah sama nih sama tujuan PNJ. Atala? Jadi kamu perlu introduce dulu PNJ. Gimana Syifa tadi? Oke, Atala bisa lanjut? Iya, Miss. Saya daftar nilai paket C ya, Mem. Ini mata pelajarannya dipisah jadi 3 jenis: kelompok umum, peminatan ilmu-ilmu sosial, sama kelompok khusus, Mem. Itu sepadanannya dalam bahasa Inggris apa ya? Kelompok umum, kelompok khusus, sama kelompok peminatan sosial. Ilmu sosial. Oke. Kalau ada kelompok umum, kelompok khusus kan tinggal ini aja kan, general group ya. Terus khusus apa? Kamu bikin hubungan lah antara nomor 1 dan kira-kira lawan dari general. Special. Ya, bisa special ya, special group. Lalu untuk kelompok apa tadi satu lagi? Peminatan ilmu-ilmu sosial. Oh, memang jurusannya ini ada selain ilmu sosial. Kalau untuk paket C itu. Kalau paket C itu berarti ada ilmu sosial, ilmu sama gitu ya, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam gitu. Ya, Mem. Berarti ya udah social science group gitu ya. Gampang aja. Saya ada lebih lanjut nih, Mem. Di dalam kelompok khusus ada 3 mata pelajaran. Pemberdayaan, keterampilan wajib, dan keterampilan pilihan fungsional terstruktur tersertifikasi. Oke, nah itu silakan ya untuk padanan setiap mata pelajaran silakan kalian riset dulu gitu ya, masing-masing kelompok terus
nanti kita diskusikan di minggu depan gitu. Nah, bisa nanti Atala dapat yang kelompok mana nih, SMA, SMK atau MA, atau kalau misalnya di kelompok Atala nggak ada MA atau MK, bisa pakai yang paket C itu gitu ya. Coba nanti didiskusikan. Nah, tapi yang penting saya ingin memberikan padanan dari istilah-istilah yang memang umum ada di setiap daftar nilai saja. Nah, nanti untuk masalahnya kan soalnya beda-beda ya kelompok pengelompokannya juga gitu ya. Nah, jadi saya minggu depan itu bisa kita lihat gitu nanti di tahun kalian itu pengelompokannya seperti apa, karena kan sudah tidak ada ujian nasional. Lalu karena jurusan berbeda-beda, nanti lihat juga nama-nama mata pelajaran itu kan sangat spesifik ya, apalagi tadi seperti Atala atau mungkin nanti di SMK, apalagi untuk yang mata pelajaran yang kejuruannya itu kan sangat spesifik gitu ya. Miss Ma, izin make sure, jadi ini tugasnya menerjemahkan satu kelompok, menerjemahkan satu ijazah atau 3 jenis ijazah SMA, SMK? Jadi satu kelompok, kan ada 6 kelompok ya. Terus ada SMA, SMK, dan MA gitu ya. Atau mau dibagi jadi 4 jenis gitu sama satu paket C atau gimana enaknya? Berarti satu kelompok itu nerjemahin 4 ijazah gitu, Miss? Enggak. Jadi satu kelompok satu ijazah, ya. Bukan satu ijazah, tapi satu daftar nilai ijazah. Itu yang dibagi menjadi jenis-jenisnya itu. Nah, kalau tadi kan sebenarnya 3 tuh ya, SMA, SMK, dan MA. Dan ada 6 kelompok gitu ya. Nah, setiap 2 kelompok itu nanti akan menerjemahkan jenis daftar nilai yang sama, tetapi tidak berarti bahwa dokumennya itu sama. Ya, jadi misalnya kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama menerjemahkan daftar nilai SMA gitu ya. Tetapi jangan gunakan ijazah yang sama gitu ya. Bisa gunakan salah satu ijazah di dalam kelompok itu ya. Pasti kan beda gitu ya. Dan kelompok satunya gunakan ijazah orang yang berbeda gitu ya. Jadi jangan satu dokumen, tetapi jenisnya sama. Lalu kelompok 3 dan 4 misalnya dapat SMK gitu ya. Nah, SMK ini berarti satu kelompok pilih siapa yang mau diterjemahkan ijazahnya, dan kelompok yang keempat ini juga pilih satu orang yang mau diterjemahkan ijazahnya. Nah, mungkin karena di sini di kelas ini ada paket C tadi ya, yang beda sendiri gitu ya. Mungkin nanti di kelompok 5 dan 6 itu bisa dipecah menjadi MA dan paket C gitu. Nah, MA pilih satu yang mau diterjemahkan siapa, ijazahnya siapa. Lalu di kelompok yang paket C pilih satu ijazah paket C yang mau diterjemahkan ijazah. Nah, karena di sini Atala sudah punya ijazah paket C, mungkin kelompoknya Atala atau siapapun yang tergabung dalam kelompoknya Atala bisa menerjemahkan ijazahnya Atala gitu ya. Jadi supaya kita bisa tahu dari masing-masing jenis ijazah gitu. Bagaimana? Jadi tetap 6 kelompok ya. Nah, satu kelompok tadi sudah ditentukan gitu ya, Atala menerjemahkan paket C, kelompoknya Atala. Lalu 5 kelompok yang lain silakan tentukan SMA, SMK, dan MA. Ya, SMA dan SMK 2 kelompok, SMA 2 kelompok, SMK 2 kelompok, MA 1 kelompok gitu. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Miss. Untuk deadline-nya itu ada atau enggak? Deadline-nya biasa, seperti biasa sehari sebelum pembelajaran minggu depan. Berarti minggu hari depan. Senin ya? Oh iya, baik, Miss. Sekarang hari Selasa kan ya? Ya benar. Iya, hari Selasa. Oke, jadi silakan dibagi ininya kelompoknya, siapa mendapatkan siapa ya.
Mungkin yang untuk Atalat karena khusus dia memiliki ijazah paket C, jadi untuk kelompoknya Atalat menerjemahkan ijazah paket C gitu ya. Jadi daftar nilainya saja, yang belakangnya saja. Lalu riset gitu ya, padanan istilah resminya apa untuk pelajaran-pelajaran yang mungkin memang juga diajarkan di luar negeri, misalnya seperti matematika gitu ya, terus pelajaran agama atau olahraga gitu ya, terus apalagi kewarganegaraan atau fisika, matematika, biologi dan segala macam ya. Tapi untuk yang memang spesifik itu kan kita tidak bisa rely on di international convention ya gitu ya. Jadi mungkin bisa cari di literatur seperti jurnal internasional ya yang memang meneliti kurikulum Indonesia, tetapi ditulisnya di dalam bahasa Inggris, atau bisa cari di Kemendikbud apakah dia membahas kurikulum masing-masing SMA itu di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi banyak cara untuk melakukan riset dalam mencari padanan masing-masing mata pelajaran gitu yang sangat bervariasi gitu di antara satu orang dengan orang yang lain. Oke. Nah, biasanya untuk bahasa gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, jangan lagi kita tambahkan language di situ ya, karena English itu sudah satu subjek, jadi nggak usah English language ya. Lalu Indonesian language, tetapi English saja ya, Indonesian saja, yang menandakan bahwa memang itu subjek bahasa gitu ya. Jadi tidak perlu lagi disebutkan language-nya. Oke. Jelas untuk tugas minggu depan? Miss, maaf, untuk pembagiannya itu kita yang milih sendiri ya, Miss? Iya. Kecuali tadi yang Atala kali ya, karena dia yang punya itu paket. Biar ada pembeda gitu ya, Miss? Iya. Compare, oke. Yang MA juga berarti satu aja ya, satu kelompok. Jadi yang dua kelompok itu SMA dan SMK aja. Oh iya, baik nih. Oke, jadi samakan saja atau terserah deh, pokoknya ada 6 kelompok itu ya. SMA 2 kelompok, SMK 2 kelompok, MA 1, paket C 1. Ya, dikerjakan, mungkin bisa diupload di link yang sama ya, seperti kemarin-kemarin itu, H-1 ya, sebelum pembelajaran berikutnya. Nah, pembelajaran berikutnya itu akan dilaksanakan secara online juga, karena ada UTBK di sini. Oke, sudah jelas? Boleh, ya. Tadi Nur Afifah ada ya? Lebih bagus sebenarnya sih. Hadir, Miss, maaf ya. ya. Oke, berarti hadir semua. Ada yang ingin ditanyakan lagi pendidikan kewarganegaraan civic education. Nah, biasanya untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu hanya civic saja ya. Jadi education-nya nggak usah. Oke, mungkin nanti lebih lanjutnya ya, kalau misalnya satu-satu ditanyain di sini. Ini kan kita belum riset gitu ya. Jadi coba kita riset dulu, terus baru kita bahas di minggu depan. Oke? Mungkin tadi sama seperti Jamil ya, kamu cari tahu bagaimana cara mengutip. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugas? Sudah jelas ya? Yang jelas untuk ini apa namanya tadi ya, istilah-istilah yang pasti ada di daftar nilai ya, seperti mata pelajaran. Daftar nilai itu ya diterjemahkannya seperti ini, jadi jangan score list ya. Nah, untuk padanan nilai ya, it's either mark atau score ya. Sebenarnya grade itu kalau ada hurufnya itu yang lebih lazimnya.
Oke. Ya. Untuk muatan itu bisa diterjemahkan dengan konten, ya. Untuk bahasa tidak usah disebutkan lagi language-nya. Ya. Penerjemahan menurut saya nggak usah ya, kayak penerjemahan dan tekniknya udah cukup sih. Jurnalistik. Ya, di sini karena ada cap, ya. Jangan lupa diterjemahkannya itu sesuai dengan format biasa ya, jadi bisa pakai pola gambar, bisa dengan pola noun atau kata kerja ya, misalnya sealed and signed atau the official seal of bla 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 dalam kurung, terus dalam kurung lagi signature, illegible signature gitu. Itu untuk cap ya dan tanda tangan. Ya kurang lebih ini sama sih ya dengan yang ada di halaman depannya. Oh nggak usah. Oke, sudah. Berita gitu aja ngomongnya. Ya sama-sama. Tidak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat bekerja dalam kelompok. Ya, kita bahas kembali di minggu depan secara online di jam yang sama ya, jam 13.20 kan ya jadwal kita ya, bukan jam 1. Ya, Oke, kalau gitu terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Mem. Saya Liv ya. Terima kasih, Miss. Oke.